Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pencinta kubu merah, kali ini saya bakal bahas motherboard AM5 yang harganya tergolong murah di kantong dan sudah mendukung prosesor terbaru dari AMD, yaitu 8000 G series. Sebelum kita lanjutkan, bagi yang baru aja nongol di channel ini, nggak ada salahnya bantu channel saya melambung tinggi. Caranya gampang banget, tinggal pencet tombol subscribe, lonceng, kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi seikhlasnya. Biostar B650 MPE Pro, harga baru di angka Rp1.887.000 dengan garansi resmi hingga 3 tahun. Dan merek ini dipegang NJT alias Nusantara Jaya Teknologi. Nah, kenapa saya bisa bilang motherboard ini murah? Coba kalian bandingkan merek lain yang pakai chipset sejenis nih. Udah dipastikan cuma brand Biostar yang kasih harga lebih murah. Sedangkan di harga segini untuk merek lain kalian hanya dapat chipset A620 series, yang mana secara fitur lebih baik B series pastinya. Bisa dilihat di tabel perbandingan antara chipset A620 sama B650. Dari sini udah kelihatan keunggulan chipset B650 dibandingkan A620. Untuk spesifikasi detail motherboard ini bisa dilihat di video atau kalian bisa lihat di deskripsi. Secara garis besar motherboard ini bisa dipasang prosesor AMD Ryzen 7000 hingga 8000 series, RAM maksimal hingga 192GB DDR5 kecepatan 6000 mHz dengan cara OC nih, baik XMP ataupun Expo. Terus 2 slot NVMe udah Gen 4.0, begitupun juga VGA nya udah Gen 4.0. Oke, langsung aja kita unboxing motherboard Biostar ini dan lihat paket penjualannya. Pertama, dapat kartu garansi dari NJT, ya bisa dibaca-baca sendiri ya. Kemudian bentar, kita keluarin unit motherboardnya. Nah, dapat 2 kabel SATA warna hitam, back panel yang standar, quick installation guide alias panduan pemasangan kilat nih. Terus panduan pemasangan antena WiFi, 1 kali DVD driver, dan 1 bungkus peralatan pemasangan antena. Tapi WiFi-nya ini bersifat add-on ya, karena nggak ada di dalam paket penjualannya. Dan beginilah unit motherboard Biostar yang bentukannya simple banget ya. Posisi baterai BIOS ada di bagian atas, nggak seperti pada umumnya. Di sini ada 1x8 power connector untuk prosesor. Terus pendingin MOSFET-nya model minimalis nih. Di bagian atas ini ada 1x CPU fan connector dan 1x CPU water cooling connector. Sudah ada 2x LED header atau 3 pin ARGB 5V dan 1x LED header 12V. Kemudian ada 4 slot RAM yang penguncinya ini mesti dibuka baik kanan maupun kiri. Ada 1x USB 3.2 Gen 1 header dan 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C. Ada total 4 konektor SATA nih, modelnya nyamping semua nih. Terus tepat di bawah prosesor ini ada 1x slot NVMe 4.0. Sayangnya di sini nggak dikasih pendingin sama sekali ya. Buat pemasangan SSD-nya sendiri toolless ya, alias nggak perlu baut buat masangnya. Tinggal tancepin SSD terus tinggal puter aja penguncinya, simple. Kemudian ada lagi nih 1 slot NVMe 4.0. Cara pasang SSD-nya pun sama ya dengan yang pertama. Nah, ini ada 4 slot SATA tapi nggak dipasang ya, cuma ada penamaan doang di sini. Ini bisa jadi untuk model yang di atasnya. Kemudian ada 1 kali konektor buat bunyi bip di BIOS ya, speaker, dan konektor front panel. Terus 2 kali USB 2.0 header, 1 kali system fan, 1 kali front header, 1 kali TPM header, dan 1 soket modul WiFi dan Bluetooth. Lanjut di bagian input output, ada 1 kali DisplayPort, 1 kali HDMI, dan ini bukan tombol NOS ya, tapi tombol buat update BIOS. 2 kali USB 2.0, 1 kali port PS2, 1 kali USB Type-C 3.2 Gen 2, 1 kali USB 3.2 Gen 2 Type A, 4 kali USB 3.2 Gen 1, 1 kali 2,5 GB LAN port, dan audio. Nah, gimana? Lengkap bukan untuk rentang harga segini ya? Di sini saya bakal coba motherboard Biostar B650ME Pro pakai prosesor AMD Ryzen 7 7700X.
Kemudian pakai RAM Clap Crash 5 RGB dengan kapasitas 32GB DDR5 6000 mAh. SSD pakai Adata SX 8200 Pro 512GB NVMe 3.0. Pengennya yang 4.0 ya, sayangnya udah nggak punya lagi nih, jadi pakai yang ada aja dulu nih. Untuk VGA sendiri pakai AMD Radeon RX 7900 XT. Power supply-nya pakai Deepcool PL750D dan pakai casing Segotep Rainbow 360 Key. Nah, setelah dihidupkan, kalau diperhatikan versi BIOS dari Biostar ini adalah B65 Beki27 BSS, yang mana udah mendukung AMD Ryzen 7 8700G tanpa harus update BIOS lagi nih. Tampilan BIOS motherboard ini pun cukup simpel ya. Di sini ada menu main, advance, chipset, boot, security, trigger, dan save exit. Di menu advance sendiri cukup banyak pengaturannya, salah satunya buat monitoring suhu dan buat atur kecepatan putaran kipas dan submenu lainnya. Masuk ke menu chipset, kalian bisa atur VRAM kalau pakai onboard VGA macam 8000G series dengan maksimal VRAM hingga 16GB nih. Terus di menu OC Tweaker, kalian bisa OC RAM dengan hanya mengaktifkan XMP Profile atau AMD Expo dengan kecepatan maksimal di 6000 mHz. Nah, buat atur kecepatan putar kipas, baik kipas CPU, water cooler, ataupun sysfan, tinggal kalian tekan F5 di keyboard nih. Dan silakan dipilih mode kecepatan secara manual ataupun berdasarkan pengaturan di BIOS. Terakhir, kalian tekan tombol F6. Nah, di sini kalian bisa atur LED RGB di BIOS nih, mau dimatiin ataupun diatur LED RGB-nya secara manual. Sekarang kita lihat hasil benchmark prosesor dan VGA menggunakan motherboard Biostar ini. Di sini settingan BIOS adalah default ya, nggak diatur yang aneh-aneh, cuma diatur XMP-nya doang. Untuk Blender Open Data ternyata skor yang didapatkan cukup baik nih, di angka 279,52. Hasil yang kurang lebih sama dengan motherboard ASRock X670. Lagi-lagi settingan default ya. Begitupun skor VGA yang mana nilainya di angka 3452. Kalah dikit nih kalau dibandingkan ASRock. Di Cinebench R15 bagian OpenGL dapat skor 385,16 fps dan CPU di angka 3215. Sedangkan di Cinebench R23 dapat skor di angka 19025 PTS untuk multicore-nya dan 1949 untuk single core. Lanjut Cinebench 2024 nih, skor yang didapat mirip dengan motherboard ASRock, yang mana untuk GPU-nya dapat 13.522 PTS, kemudian 11.045 PTS untuk CPU multicore dan 120 PTS untuk single core. Untuk kecepatan SSD Adata XPG 8200 Pro ini dapat skor 3386 MB per second untuk read-nya, sedangkan untuk write-nya di angka 2403 MB per second. Sayangnya suhu SSD-nya tembus di angka 70 derajat Celcius. Wajar ya, karena nggak pakai pendingin sama sekali. Nah, bagi kalian yang pengen atur mode RGB Biostar di Windows, kalian wajib download aplikasi Vivid LED DJ yang disediakan di web Biostar. Ukurannya kecil banget ya, hanya 7 MB lebih dikit nih. Setelah di-download, silakan diekstrak dan install seperti biasa. Kemudian kalau minta restart, tinggal di restart aja. Tampilan Vivid LED DJ ini simple banget ya, dan buat atur-aturnya juga gampang pakai banget. Ada 7 mode RGB yang bisa dipilih dan juga bisa memilih warna LED yang bakal tampil. Di sebagian mode RGB-nya bisa diatur, ada juga yang enggak ya. Bisa dilihat di video mode-mode RGB di Biostar ini, dan yang paling cakep modenya itu kalau menurut saya adalah Colorful Bright karena perpindahan warnanya itu smooth dan enak dilihat. Dan bagi kalian yang mau lihat performa gamingnya pakai motherboard ini, liatin aja sembari saya ngomong. So, bagi kalian yang lagi pengen upgrade ke kubu merah, soket AM5 dengan harga murah, maka Biostar ini jadi pilihan yang paling menarik untuk dibeli. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan motherboard Biostar B650MP-E Pro. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di Enka Channel.